Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiza. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan liberal. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Secara umum, sistem pemerintahan presidensial dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat melalui kegiatan pemilu atau pemilihan umum. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi, dengan rincian jabatan berupa sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan yang ada di dalam sistem pemerintahan presidensial dibagi menjadi 3 lembaga, yaitu yang pertama ada lembaga legislatif, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Contohnya ada MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Contohnya presiden, wakil presiden, dan para menteri. Yang ketiga ada lembaga yudikatif. Lembaga ini memiliki kekuasaan untuk mengadili setiap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Contohnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ciri-ciri khusus sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial akan dikepalai langsung oleh presiden. Presiden termasuk dari lembaga eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat dan diangkat menggunakan demokrasi rakyat. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden menerima hak istimewa. Itu ciri yang kedua. Itu hak istimewanya itu adalah hak prerogatif, di mana presiden diperbolehkan untuk mengangkat sekaligus memberhentikan para menteri-menteri. Nah, sekarang yang kedua ada sistem pemerintahan liberal. Demokrasi liberal berarti sistem politik dengan banyak partai. Adapun kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Demokrasi liberal menjunjung tinggi kebebasan rakyat berpolitik ataupun individualisme. Dapat diartikan bahwa demokrasi liberal ialah sistem yang berdasarkan pada hak-hak individu. Dapat diartikan juga bahwa demokrasi liberal yang berdasarkan hak individu ini akan dianggap bisa menjadi pihak yang punya kuasa tanpa memandang suku, agama, hingga ras asal individu tersebut. Demokrasi liberal merupakan bentuk pemerintahan yang cenderung dicirikan oleh toleransi dan pluralisme, pandangan sosial dan politik yang sangat berbeda, bahkan yang dipandang ekstrim, diizinkan untuk berdampingan dan saling memperebutkan kekuasaan politik atas dasar demokrasi. Umumnya, demokrasi liberal bisa berbentuk monarki konstitusional ataupun republik konstitusional. Ciri-ciri demokrasi liberal yang pertama itu kebebasan individu terfasilitasi. Salah satu cara untuk menyalurkan kebebasan ini adalah dengan mengimplementasikannya kepada afiliasi politik tertentu. Oleh sebab itu, sangat banyak partai yang berdiri di zaman demokrasi liberal, seperti Nahdlatul Ulama, Masyumi, hingga Partai Syarikat Islam Indonesia, dan partai-partai ini bergerak dalam bidang agama. Yang kedua ada terbebasnya kekuasaan pemerintah. Salah satu alasannya yakni agar pemerintahan tidak hanya dikuasai oleh satu kelompok tertentu saja. Ini dianggap penting dalam demokrasi liberal supaya tetap ada mekanisme check and balance yang diberlakukan di pemerintahan. Yang ketiga, setiap masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik. Setiap individu dalam sistem demokrasi liberal bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik tanpa dilihat dari segi agama, ras, hingga suku asalnya. Beragam partai yang turut serta pada pemilu 1955 sebagai pemilu pertama di Indonesia menjadi cerminan keikutsertaan berbagai kelompok atau golongan masyarakat. Ciri demokrasi liberal selanjutnya ialah pemilu rahasia yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Dalam periode demokrasi ini, hal tersebut menjadi hal yang penting karena bertindak sebagai jalan yang ditempuh oleh masyarakat beserta politik untuk menduduki kursi pemerintahan.
Sesuai suara mayoritas di parlemen, pemerintahan dapat membentuk hukum perdana menteri ini. Umumnya partai yang berhasil meraih suara mayoritas atau pemenang pemilu. Pada demokrasi liberal, terjadi perubahan kebijakan. Salah satunya tercermin pada intensitas pergantian kabinet pada era ke-9 demokrasi liberal, yakni sebanyak 7 kali. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.